Selamat pagi Ananda semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Teacher berharap Ananda semua sehat selalu dan juga selalu semangat di dalam kegiatan PBM online ini. Baik Ananda semuanya, seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan PBM online kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik Ananda semuanya, pada pagi hari ini kita masuk pada pertemuan yang keempat dari bab 3, yaitu mengenai menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, peserta didik mampu memahami dan juga menampilkan sikap perilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik Anda semuanya, kepatuhan adalah suatu sikap taat atau sedia melaksanakan aturan. Bersikap patuh terhadap aturan itu sudah merupakan suatu perilaku yang disiplin. Banyak manfaat yang diperoleh apabila seseorang terbiasa terhadap hidup taat terhadap aturan. Antara lain, kepatuhan lebih menguntungkan daripada melanggar aturan. Misalnya, apabila seseorang melanggar aturan lalu lintas, tentunya akan dikenakan denda sekian rupiah. Contoh yang kedua, orang yang biasa hidup sehat tentunya terhindar dari suatu penyakit, yaitu misalnya orang yang tidak mengonsumsi narkoba. Orang yang tidak mengonsumsi narkoba tentunya hidupnya sehat dan juga memiliki pikiran yang sehat. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum dalam setiap warga negara. Kesadaran hukum setiap warga negara dapat diukur dari beberapa indikator. Yang pertama, pengetahuan hukum. Yang kedua, pemahaman kaidah-kaidah hukum. Yang ketiga, sikap norma-norma hukum. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah perilaku hukum. Baik, teacher akan menjelaskan satu persatu apa yang dimaksud dari kesadaran tersebut. Yang pertama, mengenai pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum ini meliputi suatu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum. Misalnya, penipuan, penggelapan, dan juga pencurian. Dan selain itu juga, pengetahuan tentang perbuatan tersebut ada juga yang diperbolehkan oleh hukum. Misalnya, sewa menyewa, jual beli, dan juga suatu perjanjian. Selanjutnya yang kedua yaitu pemahaman kaidah-kaidah hukum. Yang kedua adalah pemahaman kaidah-kaidah hukum. Pemahaman kaidah-kaidah hukum ini maksudnya suatu pemahaman terhadap kaidah hukum yang ditandai dengan menghayati isi hukum, seperti memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. Yang ketiga adalah sikap terhadap norma-norma hukum. Sikap terhadap norma-norma hukum adalah
suatu perilaku yang ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum yang berupa nilai baik dan buruk terhadap norma atau kaidah atau aturan hukum. Misalnya pencurian. Pencurian itu adalah termasuk suatu perbuatan tercela karena merugikan orang lain atau mengambil yang bukan hak miliknya. Yang terakhir atau yang keempat adalah perilaku hukum. Perilaku hukum ini ditunjukkan dengan suatu perbuatan untuk mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah keempat, kesadaran hukum warga negara yang diukur dari berbagai indikator. Sebagai warga negara yang baik, salah satu kewajibannya adalah mematuhi peraturan perundang-undangan. Perilaku menaati suatu peraturan perundang-undangan itu adalah sudah merupakan kewajiban setiap warga negara untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan tanpa ada kecualinya. Perilaku menaati undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh semua orang atau seluruh warga negara adalah antara lain, yang pertama, harus memiliki akte kelahiran. Yang kedua, harus mematuhi aturan berlalu lintas. Yang ketiga, menyukseskan belajar pendidikan dasar. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. Kepatuhan terhadap hukum itu sudah merupakan cerminan kepribadian seseorang. Orang yang taat terhadap hukum itu sudah merupakan kepribadian yang sangat baik. Sementara orang yang tidak taat terhadap hukum itu sudah jelas kepribadiannya tidak baik karena dia sudah mengabaikan kewajibannya sebagai warga negara. Untuk itu, kepada Anda semuanya sebagai warga negara yang baik dan juga sebagai peserta didik yang baik, Anda juga harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di lingkungan sekolah, baik di lingkungan masyarakat, baik di lingkungan keluarga, dan juga di lingkungan berbangsa dan bernegara. Contoh perwujudan nilai-nilai mentaati peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah. Salah satunya adalah siswa atau peserta didik memakai pakaian seragam. Contoh yang kedua adalah tidak membeda-bedakan teman dan juga mematuhi segala peraturan atau tata tertib yang berlaku di lingkungan sekolah. Selanjutnya yang kedua di lingkungan keluarga. Contohnya di lingkungan keluarga harus mentaati nasihat orang tua dan juga tidak membeberkan nama baik keluarga serta mematuhi segala peraturan yang berlaku di lingkungan keluarga.
Yang ketiga adalah di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, contohnya sebagai warga yang baik atau sebagai pelajar yang baik harus melaporkan kepada pihak yang berwenang jika seandainya ada warga masyarakat yang mencurigakan. Yang terakhir atau yang keempat adalah di dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Contohnya adalah harus membayar pajak sesuai dengan waktu atau membayar pajak tepat waktu. Contoh yang kedua adalah harus mematuhi aturan berlalu lintas dan juga harus mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tanpa ada kecualinya. Itulah keempat contoh-contoh atau sikap atau perilaku perwujudan nilai-nilai yang mentaati peraturan perundang-undangan. Jadi untuk Anda semuanya, kesimpulan dari materi kita pada hari ini yang pertama adalah menampilkan perilaku atau sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah kesadaran hukum setiap warga negara dapat diukur dari berbagai indikator. Yang ketiga adalah sebagai warga negara yang baik harus selalu mentaati peraturan yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang keempat adalah perilaku menaati undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh semua orang atau warga negara Indonesia, yaitu harus memiliki akte kelahiran. Yang kedua, harus mematuhi aturan berlalu lintas. Yang ketiga, menyukseskan belajar pendidikan dasar. Dan yang terakhir adalah tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. Dan yang kelima, kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini adalah contoh perwujudan nilai-nilai menaati peraturan perundang-undangan, baik di lingkungan sekolah, baik di lingkungan keluarga, baik di lingkungan masyarakat, dan juga di lingkungan berbangsa dan bernegara. Baik Anda semuanya, demikian saja materi kita pada pagi hari ini. Jika seandainya ada Anda yang kurang dimengerti, kurang memahami, Anda bisa mengomentari teacher baik di Classroom maupun di WA. Dan untuk tugas hari ini teacher akan mengirim di Classroom. Demikian saja materi kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.